Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ini ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, serta sobat-sobat Randa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan Randa menyampaikan sebuah nasihat singkat yang berjudulkan Al-Quran Sumber Inspirasi Sains dan Saintis. Berbicara tentang Al-Quran sebagai sumber inspirasi, Al-Quran telah Allah turunkan kepada umat Islam untuk dijadikan sebagai pedoman, petunjuk. Bahkan Al-Quran juga bisa menjadi obat bagi kita. Maka dari banyaknya inspirasi yang kita dapatkan dari Al-Quran, mohon maaf sebelumnya Dewan Juri, izinkan Randa hanya dapat bisa berfokus kepada satu hal saja, yakni Al-Quran is medicine. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti atas nama Dr. Al-Hadi, dokter di Florida, Amerika Serikat, beliau meneliti bahwasanya Al-Quran ini 97%-nya dapat dijadikan sebagai obat, dapat dijadikan sebagai penyembuh, dan dapat menenangkan hati kita, sobat-sobat Randa sekalian. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-82, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilul Qur'ani huwas sifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu liz zalimina illa khasar. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya Al-Quranul Azim menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sebagai obat, sebagai penyembuh, sebagai penawar bagi kita. Maka dari itu banyaknya anak muda zaman sekarang buka HP, scroll TikTok, muncul di FYP-an lagu galau, langsung bukan itu, sahabat-sahabat Randa sekalian. Telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Yunus ayat yang ke-57, Sifa'u lima fis sudur. Al-Quran sebagai penyembuh bagi penyakit hati kita. Fa'iza maritu fahuwa yaswin. Allah yang telah menjadikan kita sakit, dan Allah yang telah menciptakan obat bagi sakit itu. Maka dari itu Al-Quran telah dijadikan 3 tahap daya penyembuhan bagi kita. Yang pertama, tahap larangan. Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan syirik, sombong, iri, dengki. Yang kedua, tahap pemberian obat. Tahap pemberian obat ini dengan sholat, sedekah, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tahap penyembuhan. Setelah dilewati tahap larangan itu, dilewati tahap pemberian obat, maka kita akan insya Allah sembuh dengan izin Allah. Ketiga tahapan ini tidak akan dapat terjadi jika tidak ada 3 hal ini. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, mentadabburi isi-isi Al-Quran. Dan yang ketiga, mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka jadikanlah Al-Quran sebagai inspirasi bagi kita, baik di rumah tangga kita, baik di masyarakat kita, maupun dimanapun kita berada. Jadikanlah Al-Quran sebagai inspirasi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Diam-diam jadi pemalu, bergerak, cus, juara 1, cuaks. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.